Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan nomor NIM 191066 238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Ramadan, NIM 191066249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadita Dwi Hernanda, NIM 191066230. Saya Felani Ajeng Nahditi, nomor induk mahasiswa 19106620031. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian. Pengertian hak kekayaan atas intelektual yaitu dapat didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual tersebut, seperti UU Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, fitaris tanaman, dan sirkuit terpadu. Strategi implementasi HKI berupa pengusahaan lisensi untuk usaha startup dan bekerjasama dalam upaya promosi, negosiasi, kontrak kerjasama, collecting royalty, dan license relation management. Melanjutkan materi HAKI tentang sejarah perlindungan kekayaan intelektual. Sejarah historis peraturan perundang-undangan di bidang HAKI Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an dengan pemerintahan Belanda mengundang UU merek 1885. Kala itu Indonesia yang masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Intellectual Property sejak tahun 1888 dan anggota Berna Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang mencakup perkembangan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.S. 5/41/4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri Kehakiman nomor J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan untuk mengganti Undang-Undang merek kolonial Belanda. Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan undang-undang merek ini untuk melindungi masyarakat dan barang-barang tiruan atau bajakan. 10 Mei 1978, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Convention for the Protection of Intellectual Property berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979. Manfaat hak atas kekayaan intelektual. HKI dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi atau dorongan untuk menghasilkan karya kreatif,
terkait dengan jaminan perlindungan hukum, pemilik HKI dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh setelah mendapatkan perlindungan hukum. Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum memperoleh dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hal terkait invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman terhadap pemilik dalam menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Untuk slide selanjutnya adalah jenis dan pengelompokan HKI. Yang pertama, hak cipta. Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Karena setiap karya maupun sebuah ide, setiap orang mempunyai hak cipta yang dilindungi oleh badan hukum agar tidak terjadinya pembajakan, meskipun masih banyak pembajakan yang terjadi. Selanjutnya adalah hak kekayaan industri. Ada paten yang telah dijelaskan tadi, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang B, merek, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. C, rahasia dagang, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang D, desain industri, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain dan industri. Karena setiap produk maupun produsen berhak memiliki desain yang menarik agar penjualannya laku dan lebih menarik minat pembeli. Yang E ada tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit layout dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain. Dan yang terakhir, perlindungan varietas tanaman, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Objek perlindungan HKI. Yang pertama, objek perlindungan menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya. Yang kedua, perlindungan hak cipta diberikan kepada pengungkapan atau cara gagasan itu diungkapkan. Yang ketiga, perlindungan bagi karya asing negara peserta TRIP harus memberikan perlindungan pada negara peserta lainnya. Tidak boleh kurang dari perlakuan negara tersebut kepada warga negaranya sendiri. Jangka waktu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan hasil turunan atau derivatif. Yang kedua, selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Yang ketiga, setelah 25 tahun untuk karya fotografi dan karya. Yang ketiga, ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum. Berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun. Yang terakhir, ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf B berlaku tanpa batas. Itulah tadi pemaparan materi dari saya dan rekan-rekan. Bila terdapat salah kata dan salah ucap, kami semua anggota kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.